Pertempuran melawan All Iblis Tentasio berakhir dengan pemandangan yang menghancurkan logika. Kim Dokja berdiri di tengah kepulan asap biru muda, napasnya berat, dan tubuhnya masih memercikan sisa-sisa listrik putih dari teknik electrification. Di bawah kakinya, kepala sang All Iblis berguling, seorang penguasa yang telah bertahan selama 50 tahun di kastil gelap akhirnya tewas di tangan seorang pria yang dengan santainya mengaku sebagai Yu Jong-hyuk. Dokja merasakan kelelahan yang luar biasa merambat di setiap inci sel tubuhnya. Menggunakan kekuatan level 90 dengan tubuh yang baru saja bangkit adalah beban yang hampir merusak sirkuit sihirnya. Namun, sistem tidak memberikan waktu untuk merayakan kemenangan. Notifikasi bergulir cepat di hadapannya. Skill eksklusif Electrification level 11 telah diaktifkan. Dokja tertegun. Di dunia Starstream, level skill biasanya dibatasi pada angka ke-10. Untuk melampaui angka itu, seseorang harus mencapai tahap transendensi seperti para pengembara. Dengan statusnya sebagai konstelasi, Dokja telah memecahkan batas sistem tersebut, mendapatkan sekilas pandangan ke dalam ranah kekuatan Kyrgios Radgraim yang sebenarnya. Kekuatan yang mampu menantang konstelasi tingkat naratif. Sambil mengatur napas, Dokja melihat ke arah Han Suyang dan Lee Hyun Sung yang masih terpaku. Han Suyang menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, antara kagum dan kesal karena Dokja lagi-lagi menggunakan nama Yu Jong-hyuk untuk melakukan kejahatan diplomatik terhadap dunia iblis. "Kau benar-benar monster, Kim Dokja," gumam Han Suyang sambil memutar matanya. Dokja hanya membalas dengan senyum tipis, meski di dalam hati ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari pendakian yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu, di bagian lain dari kastil gelap yang lebih tinggi, sosok Yu Jong-hyuk yang asli sedang bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Di sampingnya, seorang gadis kecil bernama Yumia mengikuti dengan lincah. Jong-hyuk adalah badai yang berjalan. Setiap monster yang menghalangi jalannya hancur dalam sekejap tanpa sempat memberikan perlawanan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Jong-hyuk kali ini. Tatapannya tidak sedingin biasanya, dan ada kegelisahan yang tersembunyi di balik raut wajahnya yang kaku. Yumia, yang memiliki insting tajam sebagai adik, memperhatikan perubahan tersebut. "Ada apa, Opa?" tanyanya sambil menggembungkan pipi. Jong-hyuk terdiam sejenak, matanya menatap ke arah lantai bawah kastil, seolah-olah ia bisa merasakan getaran probabilitas yang baru saja dilepaskan oleh Kim Dokja. "Tidak ada apa-apa," jawabnya singkat, namun kemudian ia menambahkan dengan suara rendah. Sepertinya orang itu sedang melakukan sesuatu yang mengganggu lagi. Mia tersenyum nakal. "Orang itu, maksudmu Ahjusi yang jelek itu?" Jong-hyuk tidak menjawab, namun wajahnya sedikit memerah. Sebuah reaksi langka yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang terdekatnya. "Kau salah paham," sahut Jong-hyuk dengan nada tajam. Namun Mia justru tertawa. Ia bisa merasakan bahwa kakaknya merasa sedikit lebih hidup sejak pertemuan terakhir mereka dengan pria bernama Kim Dokja itu. Tiba-tiba, aura Yu Jong-hyuk berubah menjadi haus darah yang murni. Ia merasakan sebuah kehadiran yang mengintip dari celah dimensi di dekat mereka. "Berhenti mengintip dan keluar, atau aku akan membunuhmu," ancam Jong-hyuk sambil menghunus pedangnya. Ruang di udara seolah retak, dan sebuah boneka surgawi muncul dari celah tersebut, diikuti oleh seorang wanita yang mengenakan jubah anggun. Wanita itu membuka jubahnya, memperlihatkan wajah yang sangat dikenal oleh Jong-hyuk dan juga para pembaca. "Aku minta maaf, itu tidak sengaja," katanya dengan suara yang lembut namun penuh ketenangan. Mata Yu Jong-hyuk membelalak sesaat. Di hadapannya berdiri Yu Sangah, rekan kerja Kim Dokja yang seharusnya berada di tempat perlindungan yang aman. Namun, Yu Sangah yang ini berbeda. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita kantoran biasa yang rapuh. Ia membawa aura kuno, seolah-olah ia telah menjadi wadah bagi kekuatan yang sangat besar dari masa lalu semenanjung Korea. Pertemuan ini bukan sekedar reuni. Ini adalah persilangan antara dua kekuatan besar yang akan menjadi kunci dalam skenario kastil gelap. Yu Sangah membawa pesan penting, sebuah peringatan tentang faksi pengembara dan takdir Kim Dokja yang sedang diincar oleh konstelasi-konstelasi nebula besar yang masih dendam. Di lantai bawah, Kim Dokja mulai melangkah memasuki dataran Abes. Ia melihat sistem peringkat kekuatan yang kini aktif di atas kepala setiap inkarnasi. Peringkat ini bukan sekedar angka. Di kastil gelap, peringkat adalah segalanya. Mereka yang memiliki peringkat rendah akan menjadi mangsa, sementara mereka yang berada di puncak akan mendapatkan otoritas untuk mengendalikan skenario. Dokja menyadari bahwa untuk menyatukan kembali timnya,
ia harus mendominasi peringkat ini secepat mungkin. Langkah Dokja kini lebih berat. Ia tahu bahwa Yu Jong-hyuk, Yu Sangah, dan faksi-faksi lainnya sudah berada di papan permainan yang sama. Kastil gelap bukan lagi sekedar tempat perburuan monster, melainkan arena politik berdarah di mana manusia akan diadu satu sama lain demi kepuasan para bintang. Dengan informasi dari Ways of Survival yang masih tersimpan rapat di kepalanya, Kim Dokja mulai menyusun langkah strategis berikutnya. Ia harus menjadi raja di kastil ini, bukan untuk memerintah, melainkan untuk memastikan bahwa akhir dari cerita ini tidak akan berakhir sebagai tragedi bagi mereka yang ia cintai. Permainan yang sesungguhnya dimulai sekarang, bisik Dokja saat ia melihat faksi manusia pertama yang menghadang jalannya di lantai 2. Cahaya dari pedang Unbroken Belief kembali menyala, menerangi jalan setapak menuju puncak kegelapan yang menanti di depan mata. Di lantai atas kastil gelap, ketegangan yang membekukan udara tercipta saat dua sosok kuat saling berhadapan. Yu Jong-hyuk, dengan pedang Ham Shaking Sword yang terhunus, menatap Yu Sangah dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Bagi Jong-hyuk, Sangah adalah variabel yang tidak seharusnya ada. Seorang wanita yang tidak pernah tercatat dalam ratusan regresi sebelumnya, namun kini berdiri dengan aura yang sangat kuat. Yu Sangah tampak jauh lebih lelah dibandingkan saat mereka terakhir kali bertemu di Seoul. Namun matanya memancarkan kecerdasan dan kekuatan kuno yang ia warisi dari cerita-cerita sejarah semenanjung Korea. Aku sudah bilang untuk tidak terlibat denganku lagi. Aku menyelamatkanmu hanya untuk membayar utangku pada Kim Dokja, desis Jong-hyuk. Namun, langkah Sangah tidak surut. Dengan suara yang tenang namun penuh beban, ia mengucapkan kalimat yang seketika meruntuhkan niat membunuh Jong-hyuk. Dalam skenario ini, Dokja si akan mati. Tawa dingin keluar dari bibir Jong-hyuk. Baginya, peringatan itu terdengar seperti lelucon. Ia tahu Kim Dokja memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, sebuah anomali yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Namun, ekspresi Yu Sangah tetap serius. Ia menjelaskan bahwa kematian yang ia lihat bukan sekedar kematian fisik sementara, melainkan sebuah kehancuran narasi yang absolut. Sebagai seseorang yang mulai memahami aliran takdir, Sangah melihat bayangan gelap yang mengincar cerita Kim Dokja. Di kastil gelap ini, musuh yang paling berbahaya bukanlah monster, melainkan takdir yang telah dipersiapkan oleh para konstelasi nebula besar untuk menghancurkan sang Raja Iblis Keselamatan. Sementara itu, jauh di bawah posisi mereka, di hamparan dataran abyss yang luas, Kim Dokja dan timnya sedang bergerak menembus kabut keputusasaan. Dokja berjalan di samping Lee Ji-hee, Shin Yu-jung, dan Lee Gil-yung. Suasana di lantai 2 ini benar-benar berbeda. Setiap inkarnasi yang mereka temui tampak seperti jiwa-jiwa kosong yang telah kehilangan tujuan hidup. Di tengah perjalanan itu, mereka dikejutkan oleh kemunculan sosok yang sangat mereka rindukan, Jung Hee-won. "Uni, kau benar-benar hidup," teriak Lee Ji-hee sambil berlari memeluk Hee-won. Namun, Jung Hee-won yang mereka temui kali ini terasa berbeda. Meskipun ia tersenyum, ada ketegangan yang aneh di pundaknya. Ia tidak lagi disebut sebagai hakim api, melainkan telah berevolusi menjadi Judge of Destruction. Hee-won tidak banyak bicara tentang apa yang dialaminya selama mereka terpisah. Ia hanya bersikeras untuk membawa mereka ke sebuah tempat yang ia sebut sebagai tempat yang aman. Dokja merasakan ketidaknyamanan yang merambat di tengkuknya. Di dunia Ways of Survival, kata aman seringkali merupakan sinonim dari jebakan. Namun, melihat kondisi rekan-rekannya yang lelah, ia memutuskan untuk mengikuti Hee-won. Setelah 1 jam melintasi hutan yang dipenuhi aura iblis, mereka tiba di sebuah dinding batu raksasa yang menjulang tinggi, tersembunyi dengan sempurna dari jangkauan monster. "Selamat datang, apakah sulit untuk sampai di sini? Sekarang kalian aman?" Sebuah suara yang berat dan menenangkan bergema dari atas dinding. Seorang pria muncul di atas parapet. Ia memancarkan wibawa yang luar biasa, seolah-olah ia adalah penguasa alami dari tanah kematian ini. Dokja mendongak, dan seketika ingatan dari ribuan bab Ways of Survival berputar cepat di kepalanya. Ia mengenali pria itu. Ia bukan sekedar inkarnasi kuat. Ia adalah individu yang memeluk keputusasaan paling damai di dunia. Pria itu adalah pemilik dari benteng ini, sebuah tempat yang terlihat seperti surga namun dibangun di atas fondasi yang sangat gelap. Dokja menyadari situasi mengerikan yang sedang mereka hadapi. Benteng ini dikenal sebagai makam skenario. Di tempat ini, para inkarnasi diberikan makanan, tempat tidur, dan perlindungan dari monster, namun dengan satu harga yang sangat mahal,
mereka harus melepaskan keinginan mereka untuk menyelesaikan skenario. Ini adalah tempat di mana ambisi manusia dikubur perlahan-lahan dalam kenyamanan palsu. Jung Hyun menatap Dokja dengan tatapan yang rumit, seolah-olah ia sedang memohon agar Dokja tidak menghancurkan kedamaian yang baru saja ia temukan. Namun, Dokja tahu kebenaran yang pahit. Di Starstream, tidak ada tempat bagi mereka yang berhenti bergerak. Mereka yang menyerah pada skenario akan berakhir menjadi pupuk bagi pertumbuhan kastil gelap. Dokja melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa banyak inkarnasi di benteng ini telah menjadi sayuran manusia yang masih bernapas namun jiwanya telah mati. Pertemuan ini bukan sekedar reuni tim, melainkan konfrontasi ideologi. Dokja harus memilih antara membiarkan rekan-rekannya beristirahat dalam ilusi keamanan atau menyeret mereka kembali ke medan perang yang berdarah demi masa depan yang belum pasti. Di hadapan sang penguasa benteng yang tersenyum ramah, Kim Dokja mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan mereka dari kematian narasi yang diramalkan Yusangah, ia harus menjadi orang yang menghancurkan kedamaian palsu ini. "Maaf, Hyun-si," bisik Dokja dalam hati. Tapi pahlawan tidak diciptakan di tempat yang aman. Dengan status barunya sebagai konstelasi, Dokja mulai melihat benang-benang tipis yang menghubungkan benteng ini dengan otoritas dari dunia iblis. Skenario ke-9 ternyata jauh lebih licik daripada yang ia bayangkan. Ini bukan tentang siapa yang paling kuat secara fisik, melainkan siapa yang memiliki tekad paling keras untuk terus berjalan meskipun seluruh alam semesta menginginkan mereka berhenti. Pertarungan besar berikutnya tidak akan terjadi di padang rumput, melainkan di dalam hati dan jiwa rekan-rekannya sendiri yang mulai tergoda oleh nyanyian sirina kedamaian abadi. Gerbang kokoh benteng di tengah dataran abis itu akhirnya terbuka lebar, memperlihatkan sebuah dunia yang bertolak belakang dengan kiamat yang sedang berlangsung di luar sana. Kim Dokja melangkah masuk dengan perasaan was-was yang tidak bisa disembunyikan. Di hadapannya, terbentang sebuah kota yang hidup dengan normalitas yang tidak masuk akal. Anak-anak berlari di taman yang bersih, pedagang menjajakan barang dengan senyum ramah, dan tidak ada jejak darah atau ketakutan yang biasanya menyelimuti setiap sudut skenario. Tempat ini secara resmi diperkenalkan sebagai Paradise, sebuah wilayah otonom di lantai 2 kastil gelap yang mengklaim telah bebas dari tuntutan skenario. Dokja berjalan menyusuri jalanan yang tertata rapi, namun inderanya yang tajam sebagai seorang pembaca menangkap ketidakteraturan di balik keteraturan ini. Ia mengamati para inkarnasi yang tinggal di sana. Mata mereka memancarkan ketenangan, namun ada kekosongan yang dalam di balik pupil mereka. Bagi Dokja, pemandangan ini jauh lebih mengerikan daripada tumpukan mayat spesies iblis. Ia menyadari bahwa Paradise adalah sebuah eksperimen psikologis berskala besar yang dirancang untuk mematahkan kehendak manusia untuk terus bergerak maju. Di sampingnya, Jung Hyun berjalan dengan langkah yang ringan, sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Hyun, yang biasanya selalu waspada dengan tangan di gagang pedangnya, kini tampak menurunkan pertahanannya sepenuhnya. Ia menunjuk ke arah sekumpulan orang yang sedang bercengkerama di dekat air mancur, menekankan betapa berbedanya tempat ini dengan neraka di Seoul Dome. Ada nada kerinduan yang mendalam dalam sikap Hyun terhadap normalitas ini. Namun, bagi Dokja, sikap Hyun ini adalah tanda bahaya. Sang hakim penghancuran yang seharusnya menjadi pedang keadilan bagi kelompok mereka, kini sedang tumpul oleh pengaruh atmosfer Paradise yang mematikan naluri bertarung. Ketegangan mulai merayap saat Dokja mencoba menyampaikan kebenaran pahit kepada Hyun. Ia menjelaskan bahwa di dunia yang diatur oleh Starstream, tidak ada hal yang gratis. Kebahagiaan dan keamanan di Paradise hanyalah produk sampingan dari probabilitas yang dicuri dari mereka yang masih berdarah-darah di skenario utama. Dokja memaparkan bahwa dengan berhenti di sini, mereka bukan hanya menyerah pada nasib, tetapi juga mengkhianati semua orang yang telah mati untuk membawa mereka sampai ke tahap ini. Namun, Hyun membalas dengan pertanyaan yang menggugat eksistensi perjuangan mereka selama ini, menanyakan apakah akhir yang dikejar Dokja benar-benar bisa menjanjikan kebahagiaan yang lebih nyata daripada apa yang mereka lihat di Paradise saat ini. Keheningan yang berat menyelimuti keduanya di tengah keramaian. Dokja menyadari bahwa argumen logis tidak akan cukup untuk menyadarkan seseorang yang hatinya sudah mulai membeku oleh kenyamanan. Ia melihat sistem peringkat di atas kepala orang-orang di Paradise. Peringkat mereka semua rendah dan stagnan, membuktikan bahwa pertumbuhan mereka sebagai inkarnasi telah berhenti total.
Paradise bukan sekedar tempat istirahat, melainkan sebuah makam skenario di mana narasi seseorang berhenti ditulis dan perlahan-lahan memudar dari ingatan para konstelasi. Saat mereka terus berjalan, Dokja mulai merasakan tatapan-tatapan dari arah gedung pusat yang megah. Ia tahu bahwa keberadaannya sebagai variabel yang tidak terduga telah menarik perhatian penguasa tempat ini. Dokja mengamati bagaimana para penjaga benteng memperlakukan warga dengan kelembutan yang mencurigakan. Tidak ada paksaan fisik, karena Paradise bekerja melalui paksaan mental, sebuah bentuk perbudakan sukarela di mana manusia memilih untuk menjadi ternak demi perut yang kenyang dan tidur yang nyenyak. Keadaan menjadi semakin kritis ketika pesan-pesan dari saluran pribadinya mulai bermunculan. Konstelasi yang biasanya haus akan darah kini terbelah menjadi dua kubu, mereka yang terbuai oleh pemandangan indah ini dan mereka yang mulai merasa bosan karena tidak ada konflik. Dokja tahu bahwa kebosanan konstelasi adalah lonceng kematian bagi suatu wilayah. Jika ia tidak segera bertindak untuk membangunkan tempat ini, maka para dewa di atas sana akan memicu bencana untuk menciptakan hiburan baru, dan Paradise akan musnah dalam sekejap tanpa sempat membela diri. Pertemuan antara pandangan Dokja yang skeptis dan pandangan Hyun yang mulai terpikat menciptakan jarak emosional yang lebar. Dokja memahami bahwa bagi Hyun, yang telah kehilangan begitu banyak, Paradise adalah godaan yang paling sulit ditolak. Namun, Dokja juga ingat bahwa Hyun adalah karakter yang ia ciptakan melalui intervensinya di awal skenario, sebuah karakter yang seharusnya memiliki kekuatan untuk melampaui takdir asli novel Ways of Survival. Kehilangan Hyun di Paradise berarti kehilangan salah satu pilar terkuat untuk mencapai akhir yang ia rencanakan. Di akhir perjalanan mereka menuju inti benteng, Hyun memberitahu Dokja bahwa Reinhardt, sang pemilik Paradise, telah mengundangnya untuk bertemu. Dokja menerima undangan itu dengan kepala tegak, meskipun ia tahu ia sedang berjalan masuk ke dalam sarang singa yang sangat licik. Ia merapikan jas putihnya, memastikan pedang Unbroken Belief siap ditarik kapan saja. Baginya, pertemuan ini bukan hanya tentang negosiasi, melainkan tentang pembuktian bahwa narasi yang ia bawa lebih kuat daripada ilusi kedamaian yang ditawarkan oleh Reinhardt. Langkah Dokja menuju balkon istana terasa seperti awal dari sebuah revolusi. Di bawah sana, orang-orang masih tersenyum tanpa tahu bahwa dunia mereka dibangun di atas tumpukan kebohongan yang rapuh. Kim Dokja, sang pembaca, siap untuk menjadi antagonis yang merobek topeng kebahagiaan itu. Ia siap untuk dibenci oleh rekan-rekannya sendiri jika itu berarti mereka tetap hidup dan terus bergerak menuju satu-satunya jalan keluar yang nyata dari neraka Starstream. Babak baru di Paradise telah dimulai, dan kali ini, kebenaran akan menjadi senjata yang lebih mematikan daripada pedang manapun. Perjalanan menuju kediaman penguasa Paradise membawa Kim Dokja dan Jung Hyun melewati pusat distrik perbelanjaan yang tampak begitu asri, namun atmosfer di sekitar mereka mulai berubah saat kaki mereka menginjak di perbukitan tempat sang tuan tanah bersemayam. Keindahan bukit ini mengingatkan Dokja pada kastil-kastil di Peaceland, tetapi ada aura yang jauh lebih berat di sini. Kehadiran Kim Dokja di tempat ini bukan hanya menarik perhatian penghuni Paradise, tetapi juga memicu reaksi keras dari para penghuni langit. Saluran pribadinya mendadak ramai dengan pesan-pesan dari konstelasi Eden yang menunjukkan ketidaknyamanan luar biasa, seolah-olah mereka sedang menatap sesuatu yang sangat najis di balik keindahan bukit tersebut. Kim Dokja merasakan beban probabilitas yang meningkat saat ia melangkah maju. Kehadiran 3 malaikat agung dari Eden yang mengawasinya secara bersamaan memberikan tekanan samar namun konsisten di pundaknya. Bahkan konstelasi seperti Sang Sage Agung yang setara dengan surga dan naga api hitam abisal tampak tidak mau ketinggalan, menunggu kekacauan yang akan dipicu oleh sang pembaca. Bagi para konstelasi ini, Paradise bukan sekedar tempat perlindungan, melainkan sebuah anomali yang menantang hukum Starstream. Di puncak bukit, Kim Dokja akhirnya berhadapan langsung dengan sosok pria yang memancarkan aura ketenangan yang hampir suci. Pria itu, Reinhardt von Das, menyambutnya dengan tatapan yang sejuk namun menyimpan kedalaman yang tak terduga. Reinhardt berbicara tentang visinya menciptakan tempat di mana manusia bisa menemukan kembali kehidupan yang hilang, sebuah tempat yang memutus rantai penderitaan skenario. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Reinhardt justru memperkuat kecurigaan Dokja. Narasi yang dibangun Reinhardt terasa terlalu rapi, seperti sebuah naskah yang telah dipoles ribuan kali untuk menutupi cacat di dalamnya. Keadaan menjadi semakin tegang ketika Dokja mulai membedah realitas di balik Paradise secara sistematis. Ia tidak melihat Reinhardt sebagai seorang penyelamat,
melainkan sebagai seorang yang selamat dari kegagalan masa lalu. Dokja mengamati bagaimana Reinhardt sangat bangga dengan bunga-bunga yang tumbuh di tamannya, namun ia tahu bahwa bunga-bunga itu tidak tumbuh dari tanah biasa. Melalui pengetahuan dari Ways of Survival, Dokja memahami bahwa Reinhardt adalah seseorang yang pernah mencoba menantang skenario tingkat tinggi namun hancur di tengah jalan. Paradise bukan dibangun dari keberanian, melainkan dari sisa-sisa keputusasaan seorang pengembara yang gagal. Dalam diskusi yang syarat akan tekanan mental tersebut, Dokja memaparkan fakta yang paling ditakuti oleh Reinhardt, bahwa Starstream tidak akan pernah mengizinkan kedamaian tanpa rangsangan bertahan selamanya. Kesepakatan yang dibuat Reinhardt dengan para Dokaibi hanyalah penundaan eksekusi. Paradise adalah sebuah anomali yang dibiarkan hidup hanya selama ia memberikan cerita yang menarik bagi para penonton di langit. Namun, apa yang terjadi jika para konstelasi mulai merasa bosan dengan kedamaian yang monoton? Jawaban atas pertanyaan itu adalah alasan mengapa Dokja merasa sangat muak dengan tempat ini. Perubahan sikap Reinhardt terlihat jelas saat rahasianya mulai dikupas satu persatu. Aura tenang yang tadi menyelimutinya mulai retak, digantikan oleh energi yang menakutkan dan mengancam. Sosok pembantu yang tadinya ia harapkan dari Dokja kini berubah menjadi musuh yang paling berbahaya. Reinhardt menyadari bahwa pria di depannya ini mengetahui hal-hal yang tidak seharusnya diketahui oleh inkarnasi manapun, bahkan hal-hal yang mungkin Reinhardt sendiri coba lupakan tentang asal-usul kekuasaannya. Suasana di bukit itu menjadi semakin kelam seiring dengan awan hitam yang mulai berkumpul di langit. Meskipun sistem cuaca seharusnya dikendalikan oleh Paradise, Dokja memahami bahwa ini adalah tanda dari para Dokaibi yang mulai turun tangan. Situasi tanpa skenario tetaplah sebuah skenario di mata Starstream. Setiap detak jantung di Paradise adalah bagian dari narasi yang akan segera mencapai klimaks tragedinya. Dokja melihat awan hujan itu bukan sebagai fenomena alam, melainkan sebagai tirai yang akan segera jatuh untuk menutup pertunjukan Paradise yang telah berlangsung terlalu lama. Konfrontasi ideologis ini mencapai titik didihnya ketika Dokja secara terbuka meramalkan jatuhnya Paradise dan kematian Reinhardt. Dokja tidak mengatakannya sebagai ancaman kosong, melainkan sebagai sebuah keniscayaan yang tertulis dalam hukum probabilitas. Ia melihat bagaimana tangan Reinhardt sedikit bergetar, sebuah tanda bahwa sang penguasa sendiri pun tahu bahwa dunianya dibangun di atas pasir yang mulai bergeser. Kedamaian di Paradise adalah kebohongan yang paling mahal, dan penagih hutangnya kini telah datang dalam wujud seorang pria yang menyebut dirinya sebagai pembaca. Di sisi lain, Jung Hyun yang berdiri tidak jauh dari mereka mulai merasakan kegelisahan yang sama. Meskipun ia sempat terbuai oleh ketenangan Paradise, keberadaan Dokja dan ketajaman argumennya mulai menarik Hyun kembali ke kenyataan yang keras. Hyun melihat bagaimana sosok Reinhardt yang ia kagumi kini tampak lebih seperti monster yang terjebak dalam sangkar emasnya sendiri. Kesadaran ini adalah momen krusial bagi kelompok mereka. Tanpa pemahaman tentang busuknya Paradise, mereka akan selamanya terjebak dalam stagnasi yang mematikan. Pertemuan di puncak bukit itu berakhir dengan deklarasi perang yang tak terucapkan. Kim Dokja bersiap untuk mengakhiri tragedi ini sebelum tragedi itu melahap rekan-rekannya. Ia tahu bahwa di bawah fondasi kota yang indah ini, tersimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar kegagalan Reinhardt. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap makanan yang dimakan dan setiap tidur nyenyak yang dirasakan oleh warga Paradise. Dan Dokja bertekad untuk menunjukkan harga itu kepada dunia, apapun risikonya. Tirai untuk babak terakhir Paradise telah dibuka, dan Kim Dokja siap untuk menjadi orang yang menulis kata tamat di atasnya. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan di puncak bukit, sosok Reinhardt Fondas berdiri terpaku sambil menatap bayangan Kim Dokja yang menjauh. Di dalam benaknya, tawa yang sempat pecah saat mendengar ramalan kehancuran Paradise kini telah menguap, digantikan oleh rasa gelisah yang merayap. Reinhardt adalah seorang penguasa yang telah bertahan selama 700 tahun di tempat ini. Ia telah melihat ribuan inkarnasi datang dan pergi, namun tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki aura seperti Kim Dokja. Meskipun ia tahu Dokja hanyalah setengah konstelasi, peringatan keras dari Abyssal Black Flame Dragon, yang merupakan salah satu entitas paling ditakuti dalam sistem kejahatan mutlak membuat Reinhardt tidak bisa lagi mengabaikan kata-kata tersebut. Reinhardt mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa benteng yang ia bangun dengan susah payah tidak akan runtuh begitu saja. Baginya, Paradise adalah satu-satunya keberhasilan di tengah rentetan kegagalannya di masa lalu. Namun,
Getaran pada probabilitas di sekitarnya menceritakan hal lain. Langit di atas Paradise yang biasanya tenang kini mulai bereaksi terhadap keberadaan Dokja. Reinhardt menyadari bahwa kedatangan pria ini telah menggeser roda takdir yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Sementara itu, di bagian lain dari kota yang damai tersebut, Kim Dokja bertemu kembali dengan Han Suyang. Pertemuan mereka kali ini tidak diwarnai dengan adu kekuatan, melainkan sebuah kolaborasi taktis yang penuh dengan kecerdikan. Dokja mengamati Han Suyang yang sedang melatih klon-klonnya dengan cara yang sangat brutal. Ia melihat bagaimana Han Suyang memanipulasi wajah klon-klon tersebut hingga menyerupai wajahnya sendiri. Sebuah bentuk latihan psikologis sekaligus serangan fisik yang provokatif. Dokja membiarkan dirinya menjadi sasaran latihan tersebut untuk sesaat, merasakan setiap hantaman sebagai cara untuk menetralkan stres setelah menghadapi Reinhardt. Keputusan besar diambil oleh Dokja saat mereka beristirahat di sela-sela latihan. Ia menyatakan sebuah rencana yang sangat tidak biasa bagi seseorang yang selama ini selalu menjadi penggerak utama skenario. Dokja memutuskan untuk melepaskan fokusnya dari skenario utama selama beberapa hari ke depan. Keputusan ini bukan lahir dari rasa malas, melainkan dari perhitungan strategis yang matang. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah memikul beban terlalu banyak sendirian, sementara variabel lain seperti Yu Jong-hyuk seringkali tidak memberikan kontribusi maksimal di saat-saat paling krusial. Dokja merenungkan kembali perjalanan mereka sejauh ini, mulai dari bencana banjir hingga perjuangan di tanah damai. Ia merasa sudah saatnya untuk mengubah dinamika tim. Dengan senyum yang penuh rahasia, Dokja mengungkapkan keinginannya untuk mencari potongan tersembunyi atau hidden pieces yang tersebar di kastil gelap. Hal-hal yang biasanya dilakukan oleh para regressor untuk memperkuat diri mereka sebelum pertempuran besar. Ia ingin membiarkan Yu Jong-hyuk yang bekerja keras menyelesaikan detail-detail skenario utama, sementara ia sendiri akan bergerak di balik bayang-bayang sebagai regressor palsu. Strategi ini bertujuan untuk mengumpulkan kekuatan narasi yang lebih besar tanpa harus terikat pada aturan main yang dipantau ketat oleh para Dokkaebi. Dokja tahu bahwa Han Suyang adalah rekan yang sempurna untuk rencana ini karena kemampuannya dalam menciptakan narasi palsu dan plagiarisme yang efektif. Mereka berdua mulai menyusun daftar lokasi rahasia yang hanya diketahui oleh pembaca setia Ways of Survival. Dokja melihat kesempatan ini untuk memperkuat status konstelasinya secara mandiri, mengumpulkan cerita-cerita kuno yang tersembunyi di bawah fondasi kastil gelap yang busuk. Narasi ini menggambarkan pergeseran mentalitas Dokja dari seorang yang berusaha bertahan hidup menjadi seorang yang mengendalikan alur cerita. Ia tidak lagi ingin sekedar mengikuti naskah yang ada. Ia ingin menciptakan lubang-lubang dalam skenario yang memungkinkannya untuk bermanuver di luar jangkauan penglihatan nebula besar. Han Suyang, meskipun sering menggerutu dan menunjukkan permusuhan verbal, tampak sangat menikmati peran baru ini. Baginya, bekerja sama dengan Dokja dalam mencuri takdir adalah bentuk seni yang paling memuaskan. Di sisi lain, kondisi di Paradise semakin menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Atmosfer kota yang seharusnya memberikan rasa tenang kini terasa mencekam bagi mereka yang memiliki kepekaan tinggi. Dokja mengamati bahwa semakin lama seseorang tinggal di Paradise, semakin banyak mereka kehilangan kepingan jati diri mereka. Ia melihat proses ini sebagai bentuk konsumsi narasi secara perlahan. Keinginannya untuk menghancurkan Paradise bukan didasari oleh kebencian, melainkan oleh belas kasihan kepada mereka yang jiwanya sedang dimakan tanpa mereka sadari. Persiapan Dokja untuk menjadi regressor sementara ini juga mencakup pengaturan ulang hubungan dengan rekan-rekan setimnya. Ia harus memastikan bahwa Jung Hee-won dan yang lainnya tetap berada dalam pengawasannya, meskipun ia sedang tidak berada di garis depan. Dokja mulai memikirkan cara-cara untuk memicu kebangkitan kembali semangat juang mereka yang telah melempem oleh kenyamanan Paradise. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menghancurkan tempat yang mereka sebut rumah saat ini. Malam itu, di bawah langit kastil gelap yang dipenuhi bintang-bintang yang haus akan darah, Kim Dokja dan Han Suyang mulai melangkah keluar dari zona nyaman Paradise. Mereka bergerak menuju area-area terlarang yang dipenuhi dengan kabut hitam dan aroma kematian. Dengan pengetahuan dari masa depan dan kemampuan manipulasi cerita, mereka siap untuk menjarah apa yang seharusnya tidak bisa dijangkau oleh inkarnasi biasa. Kim Dokja telah memutuskan, jika dunia ini adalah sebuah novel yang kejam, maka ia akan menjadi karakter paling tak terduga yang pernah tertulis di dalamnya. Ia bukan lagi sang pembaca yang pasif, melainkan penguasa takdir yang akan membalikan keadaan bagi mereka yang telah menyerah pada keputusasaan.